wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Liceria Mobile Programming yang beranggotakan 3 orang. Saya Silva Septikasari dengan NIM SSI 20230369. Saya Ananda Esa Sukma Cahyani dengan NIM SSI 2023033429. Saya Revalina Subagi dengan NIM SSI 20230425. Berikut hasil proyekan yang telah kami buat. Baris ini merupakan bagian awal dari file Android manifest.xml yang mendefinisikan informasi dasar tentang aplikasi Android. File ini menyatakan bahwa dokumen menggunakan format XML dengan encoding UTF-8 serta mendeklarasikan namespace Android dan tools agar atribut-atribut Android dikenali dengan benar. Atribut PageCat ini menunjukkan nama unik aplikasi yang digunakan sebagai identitas di perangkat dan Google Play. Tag application berisi atribut-atribut penting yang mengatur konfigurasi utama. Atribut Android ID allow backup true mengizinkan data aplikasi dicadangkan. Data extraction rules dan full backup content menentukan aturan backup, icon dan round icon menetapkan icon aplikasi, sedangkan label menampilkan nama aplikasi. Super TL True mendukung tata letak kanan ke kiri misalnya untuk bahasa Arab. Theme menentukan tema tampilan aplikasi, dan tools target API 31 digunakan oleh Android Studio untuk menguji atau konfigurasi khusus API level 31. Bagian ini mendeklarasikan semua halaman activity dalam aplikasi, mulai dari halaman login yang ditandai sebagai halaman awal, launcher, melalui intent filter, hingga berbagai fitur lain seperti register, halaman utama, target belajar, mata pelajaran, materi game edukatif, serta fitur tryout dan hasilnya. Setiap activity diberi nama sesuai file Java yang mengaturnya, dan semuanya dibungkus dalam tag application sebagai bagian dari konfigurasi aplikasi Android. Kode ini merupakan bagian awal dari kelas GameActivity yang merupakan salah satu halaman Activity dalam aplikasi Android. Kelas ini mewarisi app Compact Activity yang memungkinkan pengguna fitur-fitur modern Android pada halaman tersebut. Di dalamnya dideklarasikan beberapa komponen terbuka pengguna seperti tag view untuk menampilkan soal, kemudian ada radio group dan radio button untuk pilihan jawaban A sampai juga D. Kemudian ada button untuk memeriksa jawaban. Semua komponen ini nantinya akan digunakan untuk membangun dan menampilkan logika kuis edukatif dalam aplikasi. Pada bagian ini, didefinisikan sebuah soal kuis dengan teks apa ibu kota Indonesia beserta 4 opsi jawaban dalam area opsi, dan jawaban yang benar adalah Jakarta. Dalam metode on-create layout activity game diatur sebagai tampilan halaman. Selanjutnya, komponen UI seperti tag view, radio button, radio group, dan button dihubungkan ke elemen-elemen yang ada di layout menggunakan fan view by ID, sehingga bisa digunakan untuk menampilkan soal dan memproses pilihan jawaban dari pengguna. Kemudian, kode ini juga memanggil metode tampilkan soal untuk menampilkan soal ke layar, lalu menetapkan aksi saat tombol button cek jawaban ditekan. Ketika tombol ditekan, aplikasi akan memeriksa apakah pengguna sudah memilih salah satu jawaban di radio group. Jika belum, maka akan muncul pesan peringatan pilih jawaban dulu. Jika sudah, jawaban yang dipilih akan dibandingkan dengan jawaban yang benar. Jika jawaban sesuai, akan ditampilkan jawaban benar. Jika tidak, ditampilkan pesan jawaban salah. Pengguna toss untuk memberi umpan balik secara tepat. Kemudian ada tampilkan soal, digunakan untuk menampilkan isi soal dan pilihan jawaban ke layar. TV soal diatur menampilkan teks soal, sedangkan masing-masing radio button RBI, RBB, dan juga RBC serta RBD diisi dengan opsi jawaban yang tersimpan dalam area opsi. Dengan cara ini, pengguna dapat melihat soal beserta pilihan jawaban yang tersedia saat halaman game activity dibuka. Kode ini merupakan bagian awal dari kelas hasil tryout activity yang digunakan untuk menampilkan data hasil tryout dalam bentuk daftar. Kelas ini menggunakan list view bernama list hasil untuk menampilkan data, serta DB helper sebagai helper untuk mengakses database SQLite. Array listing data hasil digunakan untuk menyimpan data hasil yang akan ditampilkan, dan array adaptive string berfungsi sebagai jembatan antara data dan tampilan daftar pada list view. Kelas ini merupakan bagian dari tampilan hasil tryout pengguna dalam aplikasi. Pada bagian ini, metode onCreate digunakan untuk
Inisialisasi halaman tryout activity saat pertama kali dibuka. Layout activity hasil tryout ditetapkan sebagai tampilan aktivitas. Komponen list view dengan ID list hasil dihubungkan ke variabel list hasil. Dan objek developer dibuat untuk mengakses database lokal. Terakhir, metode tampilkan hasil dipanggil untuk mengambil dan menampilkan data hasil tryout ke dalam list view. Metode tampilkan hasil berfungsi untuk mengambil dan menampilkan data hasil tryout dari tabel hasil tryout di database SQLite. Pertama, data hasil diinisialisasi sebagai list kosong, lalu database dibuka dalam mode baca. Data diambil menggunakan query SQL select from hasil tryout dan hasil dibaca baris per baris menggunakan objek kursor. Setiap baris berisi jumlah jawaban benar dan salah, yang kemudian diformat menjadi teks dan ditambahkan ke data hasil. Setelah itu, array adapter digunakan untuk mengumpulkan data tersebut ke list view, sehingga hasil tryout dapat ditampilkan secara berurutan kepada pengguna. Kode ini merupakan bagian awal dari kelas login activity yang digunakan untuk halaman login dalam aplikasi. Komponen antarmuka seperti edit text untuk input username dan password, button untuk tombol login, dan text view untuk navigasi ke halaman register dideklarasikan. Objek DB helper juga disiapkan untuk mengakses database SQLite yang digunakan untuk memeriksa validitas data login pengguna. Kelas ini akan menangani proses autentikasi sebelum pengguna diarahkan ke halaman utama aplikasi. Dalam metode onCreate, halaman login activity diatur menggunakan layout activity login. Komponen UI seperti edit text, button, dan text view dihubungkan ke elemen layout menggunakan view by ID. Objek DB helper diinisialisasi untuk keperluan akses database. Ketika tombol login ditekan, metode login user akan dipanggil untuk memproses login. Selain itu, jika pengguna menekan teks daftar, maka akan diarahkan ke halaman registrasi register activity melalui intent. Metode login user digunakan untuk memproses login pengguna. Pertama, input username dan password diambil dari edit text dan diperiksa apakah kosong. Jika kosong, akan ditampilkan peringatan menggunakan TOAS. Jika tidak kosong, aplikasi membuka database dan menjalankan query untuk mencari data pengguna dengan username dan password yang cocok. Jika data ditemukan, kursor move to freeze login dianggap berhasil. Pengguna diberi notifikasi dan diarahkan ke halaman utama, yaitu main activity. Dengan membawa data username, jika tidak ditemukan, maka akan muncul pesan bahwa login gagal. Setelah proses selesai, kursor dan database ditutup untuk menghindari kebocoran memori. Kode ini merupakan bagian awal dari kelas main activity yang berfungsi sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil login. Dalam onCreate, layout activity main ditampilkan sebagai antarmuka utama. Beberapa tombol seperti button target, button mapel, button materi, button game, button create, button tryout, dan button hasil dideklarasikan yang nantinya akan digunakan untuk mengarahkan pengguna ke berbagai fitur dalam aplikasi bimbel, seperti target belajar, mata pelajaran, materi, game edukatif, tryout, dan hasil tryout. Bagian ini menginisialisasi semua tombol yang ada di halaman utama, yaitu main activity, dan menetapkan aksi ketika masing-masing tombol ditekan. Setiap tombol dihubungkan dengan ID-nya dari layout, lalu diberi on-click listener untuk membuka halaman activity yang sesuai. Misalnya, saat tombol button target ditekan, pengguna akan diarahkan ke target belajar activity. Begitu juga dengan tombol lain yang mengarahkan ke fitur seperti mata pelajaran, materi, game edukatif, pembuatan tryout, pelaksanaan tryout, dan melihat hasil tryout. Dengan demikian, tombol-tombol ini menjadi pintu navigasi utama ke seluruh fitur aplikasi. Dalam metode onCreate pada mapel activity, layout activity mapel
digunakan dan komponen UI seperti edit text, button, dan list view dihubungkan ke variabel masing-masing. Objek DB helper diinisialisasi untuk mengakses database. Setelah itu metode tampil mapel dipanggil untuk menampilkan daftar mata pelajaran yang sudah tersimpan. Ketika tombol tambah ditekan, aplikasi akan mengambil teks dari edit text, memeriksa apakah tidak kosong, lalu menyimpan nama mata pelajaran ke tabel mapel di database SQLite. Setelah berhasil disimpan, input dikosongkan, pesan keberhasilan ditampilkan, dan daftar diperbarui. Jika input kosong, maka akan muncul peringatan. Potongan kode ini menanggani aksi klik dan klik lama pada item daftar list view mata pelajaran. Saat item diklik, data ID dan nama mata pelajaran diambil lalu ditampilkan dalam dialog input untuk diedit. Jika pengguna menekan tombol update, nama baru disimpan ke database dan daftar diperbarui. Sementara itu, jika item diklik lama, muncul dialog konfigurasi penghapusan. Jika pengguna menyetujui, data mata pelajaran dihapus dari database berdasarkan ID-nya. Lalu daftar ditampilkan kembali. Kedua interaksi ini memungkinkan pengguna untuk mengedit atau menghapus data secara langsung dari daftar. Metode tampil mapel digunakan untuk menampilkan daftar mata pelajaran dari tabel mapel di database SQLite. Pertama, data mapel diinisialisasi sebagai list kosong, kemudian data diambil menggunakan query SQL select from mapel dan dibaca satu persatu menggunakan kursor. Setiap data yang diambil terdiri dari ID dan nama mata pelajaran, lalu digabungkan menjadi format ID, nama, dan dimasukkan ke dalam list setelah data selesai diambil. Kursor ditutup dan array adapter digunakan untuk menampilkan data ke dalam list view. Selanjutnya ada kode ini juga merupakan bagian dari materi aktivi yang digunakan untuk mengelola data materi pembelajaran. Dalam onCreate, komponen UI seperti edit text, button, dan list view dihubungkan ke layout dan database helper DBH helper dianalisasi. Saat tombol simpan ditekan, aplikasi akan memeriksa apakah semua input telah diisi, lalu menyimpan data ke tabel materi jika valid. Daftar materi ditampilkan menggunakan metode tampilan data materi. Penggunaan juga dapat mengklik item dalam daftar untuk mengedit data melalui dialog, atau menekan lama untuk menghapus materi dengan konfirmasi terlebih dahulu. Semua aksi langsung berinteraksi dengan database SQLite dan memperbarui tampilan data setelah perubahan private void tampilan data materi. Kemudian, metode tampil data materi digunakan untuk mengambil dan menampilkan semua data tabel materi ke dalam list view. Data dibaca menggunakan query select from materi, lalu setiap baris hasil query diambil nilai ID, mapel, judul, dan isinya. Kemudian diformat dan ditambahkan ke dalam list data materi. Setelah selesai, data ditampilkan menggunakan array adapter, sedangkan metode clear input berisi fungsi mengosongkan semua inputan teks setelah data berhasil disimpan atau diperbarui agar kolom input siap digunakan kembali. Kemudian, kode ini merupakan bagian dari registrasi aktivi, yaitu halaman untuk mendaftarkan akun baru. Dalam metode onCreate, komponen UI seperti edit text untuk username dan password, serta tombol register dihubungkan ke layout. Objek DBH helper digunakan untuk mengakses database. Ketika tombol register ditekan, metode register user akan dijalankan untuk mengambil input lalu menyimpan data username dan password ke tabel user menggunakan query SQL. Setelah registrasi berhasil, muncul notifikasi dan pengguna langsung diarahkan ke halaman login aktivi untuk masuk dengan akun yang baru yang sudah dibuat. Kode ini merupakan bagian dari target belajar aktivi yang digunakan untuk mencatat, menampilkan, mengedit, dan menghapus target belajar pengguna. Dalam onCreate, berbagai input seperti mata pelajaran, target, deskripsi, dan deadline dihubungkan ke komponen UI, serta database helper DBA helper diinisialisasi saat tombol simpan ditekan. Data dari input akan divalidasi dan disimpan ke tabel target belajar, lalu ditampilkan ulang. Pengguna juga dapat menghapus data dengan menekan lama pada item daftar
atau mengedit data dengan menekan item tersebut, di mana data target akan diambil dari database ditampilkan dalam dialog edit. Kemudian, kode ini mendukung fitur tampil hapus, edit, data pada target belajar aktivi. Metode tampil data digunakan untuk mengambil semua data dari tabel target belajar, lalu menampilkannya ke dalam list view menggunakan array adapter. Kemudian, metode clear input digunakan untuk mengosongkan semua inputan setelah penyimpanan atau pembaruan data. Sementara itu, show edit dialog digunakan untuk menampilkan dialog edit dengan mengisi form menggunakan data lama, lalu memperbaruinya ke database. Jika pengguna menekan tombol update, maka semua perubahan akan langsung ditampilkan kembali melalui tampil data. Kode di atas adalah bagian dari tryout activity yang berfungsi menampilkan soal tryout dari database dan mencatat hasil jawaban pengguna. Pada on-click, komponen UI diinisialisasi dan soal-soal diambil dari tabel soal tryout. Jika tidak ada soal, aktivitas ditutup. Pengguna menjawab soal melalui pilihan radio button. Kemudian, aplikasi mengecek jawaban dan mencatat skor benar atau salah. Jika semua soal telah dijawab, hasilnya disimpan ke dalam tabel hasil tryout dan ditampilkan skor akhir. Soal ditampilkan satu persatu menggunakan metode tampilkan soal. Dan soal dibaca dari database melalui ambil soal dari DB. Seluruh soal disimpan dalam objek soal model. Kode tersebut merupakan implementasi dari tryout script activity yang memungkinkan pengguna menambahkan, mengedit, dan mengambil soal tryout ke dalam database SQLite. Pengguna dapat mengisi soal beserta pilihan jawaban A sampai D dan jawaban benar, lalu menekan tombol simpan untuk menyimpannya ke tabel soal tryout. Soal yang telah tersimpan ditampilkan dalam list view dan pengguna dapat mengeditnya dengan mengetuk item atau menghapusnya dengan menekan lama. Fungsi tampil data soal digunakan untuk menampilkan seluruh soal yang ada, sedangkan kosongkan form mengosongkan input setelah data berhasil disimpan. Kode XML tersebut merupakan desain antarmuka untuk halaman kuis atau latihan soal dalam aplikasi. Nah, pada tampilan ini menggunakan scroll view agar seluruh konten dapat digulir jika melebihi layar. Di dalamnya terdapat linear layout vertikal yang memuat text view untuk menampilkan soal. Radio group berisi 4 radio button RBA hingga RBD untuk pilihan jawaban, dan sebuah button bernama BTN cek jawaban untuk memeriksa jawaban yang dipilih. Desain ini memungkinkan pengguna membaca soal, memilih salah satu jawaban, dan menekan tombol untuk mengevaluasi jawabannya. Kode XML di atas adalah tampilan antarmuka untuk halaman hasil tryout. Dalam aplikasi Android, tryout menggunakan linear layout vertikal dengan padding sebesar 24 dp. Di dalamnya terdapat text view yang menampilkan judul hasil tryout. Dengan ukuran teks 20 sp dan huruf tebal, di bawahnya terdapat list view dengan ID list hasil yang digunakan untuk menampilkan daftar hasil tryout pengguna, seperti jumlah jawaban benar dan salah. Tampilan ini sederhana dan fokus pada penyajian hasil evaluasi secara terstruktur dalam bentuk daftar. Kode XML di atas merupakan desain antarmuka pengguna untuk halaman login aplikasi Bimbel. Layout utama menggunakan scroll view agar konten tetap dapat dilihat di layar kecil, dan di dalamnya terdapat linear layout vertikal dengan padding 24 dp dan posisi komponen di tengah secara horizontal. Antarmuka ini menampilkan judul Login Bimbel dengan ukuran teks 24 sp, lalu dua edit teks untuk memasukkan username dan password, masing-masing dilengkapi icon. Terdapat juga tombol login dengan warna latar ungu dan teks putih serta teks view untuk mengarahkan pengguna ke dalam pendaftaran jika belum memiliki akun. Tampilan ini dirancang sederhana, namun fungsional dan mudah digunakan. Kode XML di atas adalah desain antarmuka pengguna UI untuk aplikasi Android menggunakan scroll view agar konten bisa digulir jika melebihi tinggi layar. Di dalamnya terdapat linear layout vertikal yang menampilkan informasi pengguna seperti foto profil yang dapat diunggah, kolom isian nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya terdapat bagian visi dan misi Bimbel yang ditampilkan dengan text view, diikuti oleh sejumlah tombol navigasi seperti target belajar, mata pelajaran, materi, game edukatif, buat tryout, mulai tryout, dan lihat hasil. Pada bagian paling bawah
terdapat informasi tentang mentor, ditampilkan dengan gambar-gambar yang disusun secara horizontal. Desain ini memberikan tampilan yang informatif, rapi, dan mudah diakses oleh pengguna. Kode XML tersebut mendesain tampilan halaman manajemen mata pelajaran dalam aplikasi Android menggunakan linear layout vertikal. Di bagian atas terdapat judul halaman, diikuti oleh kolom input untuk menambahkan nama mata pelajaran edit text, dan tombol tambah mata pelajaran button. Di bagian bawahnya terdapat label daftar mata pelajaran dan sebuah list view yang akan menampilkan daftar mata pelajaran yang sudah ditambahkan. Terakhir, terdapat teks petunjuk kecil bahwa item dalam daftar bisa diedit dan mengetuk dan dihapus dengan menahan. Desain ini sederhana, fungsional, dan mudah dipahami oleh pengguna. Kode XML tersebut merupakan desain antar muka halaman pengelolaan materi pelajaran dalam aplikasi Android. Dengan menggunakan scroll view, konten dapat digunduh secara vertikal. Di dalamnya juga terdapat kolom input untuk mengisi nama mata pelajaran, judul materi, dan isi materi yang ditampilkan dengan 3 buah edit text. Setelah itu, terdapat tombol simpan materi yang berfungsi untuk menyimpan data yang telah diinput. Di bagian bawah juga terdapat label daftar materi dan sebuah list view menampilkan daftar materi yang telah disimpan. Tampilan ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah menambahkan dan melihat materi pembelajaran. Kode XML tersebut merupakan desain halaman registrasi akun bimbel dalam aplikasi Android. Menggunakan scroll view, tampilan ini memungkinkan pengguna menggulung isi jika melebihi layar. Jika di dalamnya terdapat judul halaman, maka input untuk username dan password menggunakan edit text serta tombol register untuk mendaftarkan akun baru. Setelah itu, ada text view yang memberikan tautan navigasi halaman login dengan teks "sudah punya akun login di sini", dan desain ini dibuat simpel dan terpusat agar memudahkan pengguna dalam melakukan pendaftaran akun yang baru. Kode XML ini merupakan desain antarmuka untuk halaman penambahan target belajar dalam aplikasi Android. Menggunakan scroll view agar konten dapat digulir. Tampilan ini memuat beberapa input berupa edit text untuk mengisi mata pelajaran, target belajar, deskripsi, dan deadline. Tersedia juga tombol simpan untuk menyimpan data yang diinput. Di bawahnya terdapat text view sebagai judul bagian, daftar target, dan list view untuk menampilkan daftar target belajar yang telah ditambahkan. Desain ini sederhana dan memudahkan pengguna untuk mencatat serta mengelola target belajarnya. Baiklah, di sini kita akan menjalankan proyek yang telah kita buat. Yang pertama, login akun ketika sudah membuat akun. Lalu setelah berhasil, akan ditampilkan sebuah dashboard yang terdiri dari foto profil pengguna, nama lengkap, alamat, nomor telepon, visi misi dari bimbel, dan 7 fitur lainnya, dan terdapat 3 foto mentor. Kemudian yang pertama ada fitur target belajar, bisa menginputkan data, edit, dan juga delete. Yang kedua, fitur mata pelajaran bisa menambahkan mata pelajaran, edit, dan hapus. Yang ketiga, fitur materi bisa menambahkan, edit, dan delete. Yang keempat, game edukatif seperti quiz, memilih salah satu jawaban dan jawaban langsung diperiksa oleh sistem dan ditentukan benar atau salah. Yang kelima, fitur buat layout bisa menambahkan soal, edit, dan delete. Yang keenam, mulai tryout, user bisa menjawab soal dengan berbagai soal dan langsung diperiksa kebenarannya oleh sistem. Yang terakhir, lihat hasil di sini, yaitu hasil dari semua tryout. Sekian, terima kasih.